saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita bertemu kembali. Bagaimana keadaan Bapak Ibu saudara sekalian? Saya percaya semua adalah oleh karena kasih karunia Tuhan, kita semua diberi kesehatan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo saatnya kita akan masuk di dalam ibadah perenungan firman Tuhan. Ya, walaupun selama 1 tahun lebih kita masih secara online, tetapi percayalah sebentar lagi kita akan melakukan ibadah secara onsite. Terima kasih atas semua yang Bapak Ibu setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita sebentar akan masuk dalam ibadah. Mari kita berdoa bersama-sama. Seluruh jemaat GBI Wibuna, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang memelihara kami, Bapa yang melindungi atas kehidupan kami percaya pada pagi hari ini kalau dalam keadaan sehat itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak membuang-buang waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami akan pergunakan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami saat ini kalau sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada kami, Engkau yang memberikan pencerahan bagi kami. Kiranya anugerah sejahtera daripada Bapa Surgawi menyertai kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 5 hari lagi kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya sangat rindu sekali untuk bersama-sama dengan saudara melakukan ibadah secara onsite. Tetapi oleh karena pemerintah membatasi, biarlah kita belajar untuk mengikutinya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, mari pada pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan melalui video, ya, melalui ibadah secara online. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan, nama Tuhan saja diagungkan. Puji nama Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang kita ambil di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-36. Matius 26 ayatnya yang ke-36. Bagaimana para murid-murid Tuhan pada waktu itu bersama dengan Tuhan diajak untuk berdoa di Getsemani. Ya, kita baca bersama-sama Matius 26 ayatnya yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya percaya pada waktu itu hati Tuhan sangat sedih sekali. Hati Tuhan begitu mengasihi murid-muridnya. Namun sebentar lagi kalau murid-muridnya ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan sebagai Tuhan yang luar biasa, Dia menjadi manusia. Dia tahu keadaan manusia, betapa susahnya pergumulan manusia itu. Itulah sebabnya sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid-muridnya dengan cara yang mengerikan sekali. Bapak Ibu, kenapa saya katakan demikian? Oleh karena Tuhan sendiri tahu, ya, karena Tuhan sudah berbicara kepada para murid-muridnya 4 kali berturut-turut bahwa anak manusia itu akan datang ke Yerusalem dan mereka akan mencambuk, mereka akan menganiaya, bahkan mereka akan membunuhnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pada pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Tuhan berkata, ketika Dia sampai bersama-sama dengan murid-muridnya di tempat yang bernama Getsemani, Tuhan berkata, "Duduklah di sini sementara aku berdoa di sana." Arti dari Getsemani adalah
pemerasan zaitun. Ya, arti daripada Getsemani itu pemerasan zaitun. Kita tahu minyak zaitun itu luar biasa. Ya, minyak zaitun itu masih menyehatkan. Minyak zaitun itu yang dipakai di rumah Allah sehingga tidak mengeluarkan asap. Itu minyak zaitun. Bagaimana bisa menjadi minyak? Dari dedaunan, digilas sedemikian rupa, diperas sedemikian rupa, sampai akhirnya mengeluarkan minyak. Itulah arti nama Getsemani. Kenapa para murid-muridnya diajak ke situ? Supaya murid-muridnya tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan berkata, duduklah di sini. Ini artinya bahwa Tuhan mau supaya kita mengadakan doa. Doa itu hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ya, doa itu hubungan yang sangat intim bersama dengan Tuhan. Doa bisa dilakukan di mana saja. Namun kali ini Tuhan mengajak murid-muridnya berdoa di satu tempat supaya mereka sadar bahwa kehidupan kita ini kehidupan yang memerlukan dukungan daripada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, duduklah di sini ya. Artinya Tuhan mau kamu mesti berdoa. Saya berikan contoh, kata Tuhan. Aku akan pergi di sana untuk berdoa. Tuhan mengajak para murid-muridnya di situ bukan untuk melakukan refreshing, tidak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau supaya mereka ikut berdoa. Tuhan berkata, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Bapak Ibu, doa itu merupakan kekuatan ilahi buat anak-anak Tuhan. Juga doa itu merupakan kekuatan ilahi bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau Tuhan saja, Dia perlu berdoa, perlu ada hubungan intim dengan Bapaknya. Masakan kita tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, berdoa itu merupakan kebutuhan mutlak bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, setiap kita Tuhan inginkan supaya kita bisa berdoa bersama-sama. Ya, supaya kita bisa berdoa pribadi. Ya, doa itu bukan cuma doa mau makan, doa mau tidur saja. Adakan waktu untuk kita berdoa. Tidak banyak-banyak. Dan nanti kita akan baca seberapa banyaknya Tuhan ingin bergaul karib dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan berdoa itu merupakan kebutuhan mutlak bagi orang yang percaya. Coba kita akan membaca, dikatakan dalam Matius 26 ayat yang ke-37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ketika Tuhan meninggalkan murid-murid yang lain, Tuhan mengajak ketiga muridnya. Siapa sih? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Itu tertulis dikatakan dalam Markus 14 ayatnya yang ke-33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Mengapa Tuhan mengajak mereka bertiga? Karena ini pengalaman yang pernah terjadi ketika Tuhan bersama-sama dengan para murid-muridnya. Ketika Tuhan berdoa, diajaklah tiga orang ini. Ya, beberapa waktu yang lalu sebelum Tuhan masuk pada hari-hari ini, ya, masuk di dalam Taman Getsemani, Tuhan pernah mengajak mereka, yaitu mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes untuk supaya dia melihat bagaimana Tuhan berdoa dan bertemu dengan Elia dan Musa. Mereka bertiga. Ini pengalaman yang Tuhan ingin sampaikan kepada para murid-muridnya. Murid-murid yang dikasih oleh Tuhan. Murid-murid yang penuh dengan pengharapan seperti Petrus. Murid-murid yang penuh dengan iman seperti Yakobus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan inginkan pada pagi hari ini supaya kehidupan kita
memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, yaitu menjadi orang-orang Kristen yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, mereka membawa ketiga murid itu supaya mereka bisa lebih dekat kepada Tuhan, supaya mereka bisa tahu, sadar, dan mengerti bagaimana berdoa. Ketika Tuhan mulai berdoa, para murid-murid 3 orang ini yang dekat dengan Tuhan, Tuhan mau mestinya kamu mesti berjaga-jaga, kamu mesti berdoa bersama-sama dengan aku. Kemudian Tuhan naikkan doanya. Demikian juga para murid-muridnya, demikian juga pada kita. Ya, Tuhan mengajak kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, dan supaya Tuhan mau kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam surat Ibrani, ketika kita datang kepada Tuhan, maksudnya adalah datanglah dengan iman yang kuat. Coba saya bacakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Maksud Tuhan mengajak ketiga orang itu supaya dia bisa melihat dirinya, supaya dia percaya, ya, supaya dia dengan sungguh-sungguh datang kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, Tuhan mau kita melakukan hal yang sama. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apalagi pada masa pandemi COVID-19 pada saat-saat ini. Kita sangat memerlukan dan membutuhkan Tuhan. Waktu yang ada, waktu yang Tuhan berikan buat kita, bila kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, kita berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Baik secara pribadi, baik kita berkeluarga, baik secara berjamaah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagian yang kedua, Tuhan mengajak supaya kita, apapun keadaan kita, supaya kita tetap berdoa dan jangan putus asa. Seperti COVID-19 yang kita alami ini, ya, bukan cuma Surabaya saja, bukan cuma Indonesia saja, seluruh dunia mengalaminya. Baik orang-orang yang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya, ya, semua mengalaminya. Tetapi Tuhan berpesan supaya kita tetap berdoa apapun kondisinya, tetap berdoa dan jangan putus asa. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-38, firman Tuhan berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, ketika Tuhan dekat dengan Bapaknya, Tuhan menjerit, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tuhan menghadapi masa-masa yang sangat sulit, karena Tuhan tahu sebentar lagi dia akan mengalami siksaan, dia akan mengalami penganiayaan, dia akan mengalami kematian. Dan kematian itu bukan kematian biasa, kematian karena menanggung dosa-dosa umat manusia. Bukan berarti Tuhan tidak mau mati, tetapi itu yang harus terjadi. Untuk itulah Tuhan datang dalam dunia ini, yaitu untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Itulah sebabnya dia berkata, hatiku sangat sedih. Bapak Ibu, pergumulan Tuhan yang berat ketika ada di Getsemani. Dia ketika berdoa berkeringat, dan keringatnya bagaikan titik-titik darah. Itu satu satu proses yang begitu luar biasa.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini membuktikan rahasia yang diberikan oleh Tuhan kepada para murid-muridnya. Ya, ketika murid-muridnya mestinya tahu, ketika Tuhan menjerit semacam itu, bahwa pergumulan yang dihadapi oleh umat manusia itu sangat berat. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati. Artinya, sekalipun respon Tuhan dalam doa itu menyedihkan sekali, tetapi biarlah kita pun juga sadar, hidup dalam dunia ini memang tidak semudah itu, tidak seenak itu. Ya, enaknya berapa tahun saja Bapak Ibu. Ya. Tetapi jika kita sadar, kita memiliki hikmat yang luar biasa. Biar kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak hanya mengejar kesenangan saja di dalam dunia ini, tapi kita mengejar yang lain. Tetaplah berdoa. Sekalipun ada masalah, sekalipun kita menghadapi persoalan, baik persoalan pribadi, baik persoalan keluarga, persoalan perusahaan, persoalan yang lainnya, biar kita tetap berdoa. Sebagaimana Tuhan ketika menghadapi kematian, dalam doanya, justru dia lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Apakah Bapak mengerti? Apakah Bapak meninggalkan? Bapak tidak pernah meninggalkan. Dan Bapak tidak pernah tidak mengerti. Dia selalu mengerti keadaan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan tadi berpesan, tetap tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tuhan mau biar kita tetap mengadakan hubungan dan karib dengan Tuhan. Hubungan pribadi dalam doa-doa kita. Karena dengan demikian itu berarti kita sedang berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita tetap memegang ya, konsekuensi kita sebagai orang-orang yang percaya. Tetap berdoa. Ini artinya sekalipun kita menghadapi berbagai masalah yang sangat menyedihkan, tetaplah berdoa. Karena dalam doa Tuhan bersama dengan kita. Tetaplah berdoa dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin murid-murid tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika muridnya ketika dekat dengan Tuhan, karena dia adalah manusiawi biasa, sedikit demi sedikit dia mengantuk. Padahal Tuhan bergumul sedemikian rupa atas dosa-dosa kita. Tuhan bergumul sedemikian rupa atas dosa-dosa umat manusia. Tetapi para murid-muridnya, dia seolah-olah tidak ada pergumulan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang terjadi? Bagian yang ketiga, janganlah memaksakan kehendak Tuhan kepada kehendak kita. Dalam doa-doa, biarlah kita melakukannya. Kita yang pasrah, kita yang mengikuti kehendak Tuhan. Jangan kehendak Tuhan untuk dipaksakan mengikuti kehendak kita. Dalam Matius 26 ayat yang ke-39 berkata, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengajarkan supaya kita tidak memaksakan kehendak Tuhan terjadi, kehendak Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Ya, itu memang harapan kita. Tetapi Tuhan mengajarkan
biarlah kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau meminum cawan. Cawan ini berbicara tentang kesakitan yang akan dialami oleh Yesus. Tuhan akan mencurahkan murkanya bagi umat-umatnya. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan, Bapa, apakah tidak ada cara lain? Apakah aku harus mati dengan cara yang semacam ini? Tetapi sekali lagi, jangan terjadi apa yang kukehendaki, melainkan biarlah Engkau yang berkehendak. Kehidupan manusia memang semacam itu. Kalau berdoa, kalau bisa jangan sampai kita mengalami kesakitan. Tetapi Tuhan berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku, bila mungkin. Tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan? Tuhan tidak pernah memaksa Bapaknya untuk mengabulkan doanya. Ya, doa supaya dilalukan, doa supaya tidak mengalami masa-masa sulit, masa-masa disalibkan. Yesus sadar, Yesus tahu bahwa dia di depannya itu ada orang-orang yang siap menganiaya. Di depannya ada orang-orang siap yang mensalibkan dia. Di depannya ada sesuatu yang sangat sulit untuk dihindari. Tetapi itu semua terjadi bukan karena kehendaknya, tetapi kehendak Bapa yang di surga. Bapak Ibu, demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita mengalami, kalau berdoa, Tuhan doaku supaya jespel. Ada yang satu hari doa lalu doanya dijawab. Ada yang satu minggu doanya dijawab. Ada yang 1 bulan doanya dijawab. Ada yang 1 tahun doanya dijawab. Ada yang bertahun-tahun doanya dijawab. Tetapi ada juga yang berdoa dari zaman dulu sampai sekarang belum jawab-jawab. Kenapa itu terjadi, Bapak Ibu? Karena Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu yang tepat. Apakah itu berlaku dalam setiap kehidupan kita? Apakah betul-betul kita melakukannya? Apakah betul-betul kita ingin menuruti kehendak Bapa atau kehendak kita? Tapi yang pasti adalah Tuhan berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kita belum dijawab doa kita. Jangan berputus asa, tetaplah berdoa. Haleluya. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, roh penurut, tapi daging itu lemah. Dalam setiap kehidupan kita ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Nah, roh itu menuruti kemauan Bapa, tetapi daging kita, keakuan kita ini yang seringkali bertentangan, ya, seringkali lemah. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar, biar kita mengikuti keinginan kehendak roh. Kita mengikuti keinginan kehendak Allah di dalam Roh Kudus itu. Biar kita melakukannya sesuai dengan kehendak Bapa. Matius 26 ayat 40 dan 41. Matius 26 ayat 40 dan 41 berkata, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu,
Tuhan mau supaya kita bersama-sama Dia dalam doa-doa kita. Ya, ketika Tuhan kembali berdoa, yang pertama Tuhan berdoa sedemikian rupa. Dan saya yakin murid-muridnya pun juga dengar. Oleh karena itu malam hari, ya, murid-murid itu yang masih tubuhnya lemah, itulah sebabnya dia tertidur. Lalu Tuhan menghampiri para murid-muridnya. Ternyata mereka sedang tidur. Lalu Tuhan berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Apakah engkau tidak mau membantu aku? Bantu melek. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, adakah di sini yang berdoa 1 jam setiap hari? Kalau ada, puji Tuhan, Bapak Ibu. Nggak ada yang berkata aku 2 jam gitu, Bapak Ibu. Biar kita belajar, ya, sebagaimana Tuhan berkata, hendaklah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, para murid-muridnya tertidur dengan lelapnya. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhannya bergumul sedemikian rupa. Tuhannya mati-matian bergumul, bahkan keringatnya bagaikan tetesan darah. Tapi murid-murid tidur. Tuhan tadi berkata, berjaga-jagalah bersama dengan aku supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Namun karena mereka tertidur, Bapak Ibu, khusus kepada Petrus, Tuhan berkata begini, Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga? Jaga dengan aku 1 jam saja, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kepada Petrus, Tuhan berkata, lalu apa yang terjadi? Ternyata Petrus adalah orang yang semangatnya luar biasa. Kalau yang lain nanti meninggalkan Tuhan, aku tidak meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati Petrus, Tuhan melihat sikap Petrus. Dalam doa saja Petrus tidur. Nah, ketika dia menghadapi dengan anak kecil, bukankah kamu murid Tuhan? Bukankah kamu murid orang itu? Aku tahu kau bersama-sama dengan dia. Tapi Petrus berkata, aku tidak tahu, aku nggak ngerti apa yang kau katakan. Dia menyangkal Tuhan. Bapak Ibu, berdoa itu kita menghadapi satu hubungan yang karib dengan Tuhan. Dan berdoa itu berarti kita membentuk benteng supaya kita tidak jatuh diterobos oleh kuasa kegelapan, jatuh diterobos oleh hal-hal yang tidak benar. Dan ketika kita menghadapinya, ketika kita suka berdoa kepada Tuhan dan berjaga-jaga dengan Tuhan, maka kita dilindungi. Petrus 3 kali menyangkal Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, roh memang penurut, tetapi daging kita itu lemah. Daging ini penuh dengan hal-hal yang buruk terjadi. Ya, percabulan ada di dalam daging. Ya, kemarahan ada di dalam daging. Tubuh kita ini, kemalasan ada di dalam daging. Ya, hal-hal yang buruk terjadi. Daging ini seringkali menghalang-halanginya. Tetapi biar pada pagi hari ini kita belajar supaya kita tidak mengikuti keinginan daging kita. Apalagi pada masa pandemi ini, Tuhan memberi kesempatan untuk kita banyak bergumul dengan Tuhan. Tapi jangan mengikuti keinginan daging, tapi keinginan roh, supaya kita berjalan sesuai dengan keinginan Bapa Surgawi. Para murid-murid tertidur, Bapak Ibu. Dalam Matius 26 ayat 43 dan 44 berkata, dan ketika ia kembali pula, ya, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sampai 3 kali Tuhan berdoa kepada Bapa.
dengan doa merintih, menangis, dengan doa sekuat tenaganya, bahkan berkeringat. Bapak Ibu, di Israel pada malam hari bukan sesuatu yang panas sumur, enggak, dinginnya luar biasa. Kenapa? Yesus berkeringat seperti tetesan darah. Itu satu kesungguhan hatinya, satu pergumulan yang berat dalam kehidupannya. Melihat para murid-murid yang tertidur karena hawa yang dingin, matanya sudah tidak bisa lagi dibuka, tetapi Yesus tetap berdoa. Yesus menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Yesus menghadapi masa-masa sukar dalam hidupnya. Yesus bergumul bila perlu itu dilalukan cawan itu, yaitu bila perlu dia tidak disalibkan. Mungkin Tuhan berdoa, apakah ada jalan lain ya Bapa? Apakah aku harus disalibkan? Apakah aku harus minum cawan itu? Tetapi Bapa Surgawi tahu itu yang harus terjadi. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan. Kemudian setelah Tuhan berdoa sedemikian itu, mulailah dia kembali kepada para murid-muridnya. Sudahlah, tidurlah. Tidak lama kemudian Tuhan berkata, bangunlah. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Bila kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau supaya Engkau memberi kepadaku anugerah, supaya aku tidak mengalami hal-hal yang sulit dalam hidupku. Lalu Tuhan berkata di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-45 dan 46. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu, kita tidak tahu kapankah masalah itu terjadi, kapankah persoalan itu terjadi. Terus sebabnya Tuhan mengajarkan kita berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Ketika Tuhan tahu, Tuhan mengerti di depannya ada salib yang disediakan, ada hukuman yang disediakan. Tuhan Yesus mati di salib itu karena Dia mau menanggung segala dosa-dosa kita. Biarlah kita pada pagi hari ini berkata, Tuhan, ajarkan aku menyadari, ajarkan aku mengerti bahwa Tuhan punya kehendak. Tuhan Kau luar biasa dalam hidupku. Mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada akhir ibadah kami pada pagi hari ini, ajarkan kami untuk tetap menjaga hidup dalam doa, supaya kami tetap bisa berjaga-jaga ketika menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup kami, dan kami tidak jatuh, tapi kami tetap tegak berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi kami, Engkau memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat GBI Wiguna yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau sekiranya ada hal-hal yang buruk terjadi, Engkau berikan segera pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa saat ini Tuhan, masa pandemi ini Tuhan, biarlah Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, supaya kami tetap bisa memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sementara kami akan melakukan aktivitas kami, Tuhan memberikan perlindungan dalam perjalanan hidup kami. Tuhan memberikan pertolongan ketika kami berseru-seru mohon pertolongan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur.
Biarlah pada pagi ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat ini tercurah atasmu di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.